Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan proyek. Dalam kelompok terdapat 2 anggota, yaitu saya Muhammad Safiur Rahman dan teman saya Siska Limarga. Untuk latar belakangnya, yaitu di Indonesia itu komunikasi dengan bahasa isyarat masih menghadapi banyak tantangan, terutama karena kurangnya alat bantu yang efektif dan minimnya pengetahuan masyarakat. Teknologi dapat membantu dengan mengembangkan sistem yang mampu mengenali dan menerjemahkan isyarat secara real time, sehingga meningkatkan komunikasi dalam pendidikan, layanan politik, dan kehidupan sehari-hari kita. Masalah dan tujuan terbagi 3. Dalam masalah itu ada aksesibilitas terbatas, kurangnya alat bantu, kurangnya kesadaran. Sedangkan tujuannya ada 3 juga, pengembangan teknologi, meningkatkan aksesibilitas, kemudian peningkatan kesadaran. Next, manfaat dalam proyek ini meningkatkan aksesibilitas, peningkatan kualitas hidup, kolaborasi dan inklusivitas, kemudian edukasi dan kesadaran, serta inovasi teknologi. Minmap pada proyek ini yaitu ada terdapat 5 tahap, yaitu initiating proses, planning proses, executing proses, monitoring dan controlling proses, serta closing. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Fishbone Diagram yang terdiri dari 5 bab besar, yaitu manajemen proyek, teknologi, data dan pengembangan, dan pengguna. Nah, pada manajemen proyek itu terdapat komunikasi, perubahan kebutuhan, risiko eksternal. Sedangkan teknologi itu ada bug dan error, integrasi sistem, ketergantungan pada perangkat keras. Ya, pada data itu ada kualitas dataset, keamanan data, dan volume data. Dan pada pengembangan itu ada anggaran, keahlian tim, dan tenggat waktu. Dan yang terakhir pada user atau pengguna itu ada kemudahan pengguna, penerimaan pengguna, feedback pengguna. Selanjutnya adalah project charter. Mungkin saya akan jelaskan secara singkat pada awalnya saja, dan selebihnya bisa teman-teman baca sendiri pada slide yang saya berikan, dan bisa di pause untuk lebih detail. Pertama itu ada project title, yaitu mendeteksi huruf isyarat berdasarkan gambar. Yang kedua ada brief project description. Project ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis AI yang mampu mendeteksi dan mengenali huruf-huruf isyarat dari gambar yang diinputkan oleh pengguna. Nah, project ini prepare by Siska Limarga dan waktu mulainya itu 19 Juni 2024. Untuk versionnya itu 1.0. Jadi secara garis besar, project ini adalah untuk mengembangkan sistem berbasis AI yang mampu mendeteksi dan mengenali huruf-huruf bahasa isyarat dari gambar yang diinputkan pengguna. Jadi sistem ini akan menggunakan teknik machine learning dan computer vision untuk memprediksi huruf yang ditunjukkan dalam gambar, sehingga memudahkan komunikasi bagi orang yang mempunyai gangguan pendengaran dan wicara. Bisa teman-teman lihat pada slide itu ada assumption dan project scope. Selanjutnya juga ada project milestone, impact statement, roles and responsibilities. Pada H itu ada resource, E project risk, J-nya ada success measurements. Selanjutnya kita masuk pada business case. Itu ada introduction, mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Saya akan menjelaskan mungkin pada poin pertama saja, dan yang selanjutnya bisa teman-teman pause dan baca lebih detail. Yang pertama introduction, dalam masyarakat global yang semakin sadar dan akan kebutuhan
inklusi dan aksesibilitas, komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk semua individu, termasuk orang-orang yang memiliki gangguan pada pendengaran dan wicara. Jadi bahasa isyarat adalah alat utama dalam komunikasi mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan ini. Namun dalam pengenalan dan penggunaan bahasa isyarat seringkali mengalami keterbatasan karena beberapa hal. Selanjutnya itu ada business objective yang bisa teman-teman lihat. Ada current situation and problem opportunity statement. Ada critical assumption and constraint. Ada analysis of option and recommendation. Ada preliminary project requirement. Ada budget estimate and financial analysis. Ada schedule estimate. Ada potential risk. Dan terakhir ada exhibits. Selanjutnya ada matrix risk atau matrix risiko. Nah, untuk skalanya sendiri pada probability itu ada 1, 2, 3, 4, 5 yang terdiri dari sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi dan sangat tinggi, dan begitu juga dengan impact. Mungkin langsung saja ke tabelnya. Bisa teman-teman lihat pada tabel tersebut ada ketergantungan pada hardware, integrasi sistem, backend error, kualitas dataset, rekaman data, volume data, tenggat waktu, keahlian tim, dan selanjutnya itu ada anggaran, kemudahan pengguna, penerimaan pengguna, feedback pengguna, komunikasi, perubahan kebutuhan, dan resiko eksternal. Selanjutnya kita masuk ke CBA atau cost benefit analysis. Nah, untuk cost benefit analysis ini bisa teman-teman lihat untuk estimate cost, estimate benefit, dan assumptions-nya, sehingga didapat accumulated cost-nya sebesar 470.400.000 pada tahun pertama, 642 juta pada tahun kedua, 866 juta pada tahun ketiga, 962 juta pada tahun keempat, dan 1.112 juta pada tahun kelima. Dengan probability index-nya 2,77. Untuk penjadwalannya boleh teman-teman lihat pada project pada Microsoft Project yang saya tampilkan. Nah, untuk assign resource-nya kami ada 4 hal, yaitu yang pertama laptop, konsumsi, print, dan internet. Untuk laptop itu 50 juta, konsumsi itu 100.000, print itu 10.000, dan internet itu 30.000. Selanjutnya kita masuk ke analisa earn value. Ya, earn value. Nah, terdapat jumlah yaitu sebesar anggaran 345 juta dengan penyelesaian totalnya 0,7925 dan nilai hasilnya itu 273.412.500. Selanjutnya untuk perhitungan CPI and SPI itu ada untuk BCWP-nya itu 28.375 juta. Untuk ACWP-nya itu 403 juta. SPI-nya itu 375.000, CPI-nya 326,00. Untuk EAC-nya itu 5.198.713,45. Nah, selanjutnya adalah perhitungan kurva S. Pada perencanaan itu didapat kumulatif rencana yaitu 1,6, 6,6, 21,6, dan 33,6. Dan untuk hasil akhirnya, untuk kemajuan dan keterlambatan itu terdapat hasilnya itu 15,4 pada minggu pertama, 12,9 pada minggu kedua, dan 15,4 pada minggu ketiga. Berikut adalah hasil grafik dari perhitungan kurva S. Selanjutnya kita akan masuk ke project report, yaitu bagian terakhir dari project ini, yaitu yang pertama ada burn down yang dimulai dari 23 Juni dan berakhir pada 7 Juli 2024. Dan untuk project overview-nya itu sudah berjalan 54% dan masih tersisa 46%. Selanjutnya ada cost overview, yaitu untuk cost-nya itu 51.560.000 dan dengan remaining cost-nya itu 50.537.500. Berikut juga cost overview dengan resource dan remaining availability-nya.
Selanjutnya ada word overview, seperti pada burndown, itu dimulai dari tanggal 23 bulan Juni dan berakhir pada tanggal 7 bulan Juli. Dan terakhir ada upcoming task, yang itu terdiri dari beberapa project yang belum selesai 100%. Itu terdiri dari identifikasi risk, buat risk plan dan solusi, lesson learn, laporan perubahan rencana, melakukan bantuan wawancara dengan user atau customer, use case diagram, ER diagram, class diagram, buat coding berbasis website. Mungkin sekian penjelasan project dari saya atau presentasi project dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila kesalahan pengucapan dan perkataan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.